Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat wa tanzilul barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ad-da'i ilal khairat wa ala alihi wa sahbihi alladzina fa'alul hasanat wa jatanabul munkarat, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita semua masih diberikan panjang umur, sehat jasmani dan rohani. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua selalu ditambah-tambah keberkahan dan kemuliaan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada kesempatan video kali ini insya Allah di sini kami jelaskan mengenai hukum membaca Al-Fatihah untuk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah hukumnya bid'ah dolalah? Apakah hukumnya haram? Apakah hukumnya diperbolehkan membaca Al-Fatihah untuk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang biasa kita ucapkan saat kita mengadakan acara tasyakuran? Ya, terlebih dahulu biasanya kita membaca Al-Fatihah untuk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan redaksi kalimatnya yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan redaksinya dengan kalimat ila ruhi Sayyidina Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga yang menggunakan redaksinya ila hadrati Sayyidina Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun redaksi kalimat hadrati sudah kami jelaskan di beberapa video yang lalu, bahwa lafaz hadrati ini diambil dari kata hadoro yang artinya hadir. Kemudian lafaz hadrati ini juga boleh digunakan untuk sebuah penghormatan, ya, untuk orang yang mulia. Hadrati yang terhormat artinya. Nah, bagaimana hukum membaca Al-Fatihah untuk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Insya Allah di sini kami akan jelaskan sebagaimana penjelasan dalam kitab Sirajut Thalibin, karya daripada Hadratus Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Jampes Kadiri. Kitab Sirajut Thalibin ini adalah syarah daripada kitab Minhajul Abidin, karya Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jadi kitab Minhajul Abidin karya Imam Ghazali disyarahi oleh Hadratus Syekh Ihsan Jampes Kadiri. Namanya kitab Sirajut Thalibin. Kita buka pada halaman ke-14 kitab Sirajut Thalibin. Nah, sebelum saya jelaskan, saya hamba doif. Bila mana ada kesalahan baik dari segi ucapan, keterangan, penjelasan, mohon maaf yang seluas-luasnya, karena saya manusia biasa, tentu la yakhlu anil khoto'i wan nisyan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam kitab Sirajut Thalibin pada halaman ke-14 di sini ada sebuah faidah menjelaskan hukum membaca suratul Fatihah, ya, membaca Al-Fatihah untuk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun utawi iki iku faidah kang sewiji. Hal tajuzu qiraatul Fatihati lin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam aula? Apakah boleh qiraatul Fatihati, apa membaca Al-Fatihah, lin Nabi untuk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam aula, apakah tidak boleh? Qolal Ajhuri, telah berkata siapa Imam Al-Ajhuri, la nasso fi hadhil mas'alati indana. La nasso, tidak ada nas. Khobarnya dibuang, maujudun, ya, wasya'a fi dalbabi iskotul khobar idal muradu maksukuti zuhar. La nasso, tidak ada nas, fi hadhil mas'alati, dalam masalah ini, indana, menurut kami, ay ma'asyiril malikiyati, maksudnya ulama-ulama yang bermadzhab Imam Malik. Wal mu'tamadu, dan menurut kaul mu'tamad di kalangan Syafi'iyah, ingda Syafi'iyati, jawaju dzalika,
hukumnya boleh membaca Al-Fatihah untuk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menurut ulama yang bermadzhab Imam Syafi'i, kaulnya kaul mu'tamad, hukumnya boleh membaca Al-Fatihah untuk baginda Nabi. Fanarji'u, maka kata Imam Al-Ajuri, fanarji'u li madzhabihim, maka kami merujuk kepada mazhabnya Imam Syafi'i. Fala yahrumu indana, maka hukumnya tidak haram membaca Al-Fatihah untuk baginda Nabi indana menurut kami mazhab Syafi'iyah. Kenapa demikian? Wal kamilu yaqbalu ziyadatal kamali. Orang yang sempurna tetap masih menerima tambahnya kesempurnaan. Baginda Nabi adalah sosok manusia yang paling mulia. Walaupun beliau adalah sosok manusia yang paling mulia, tetap yaqbalu ziyadatal kamali, menerima tambahnya kesempurnaan. Hal ini dijelaskan oleh Syekh Ahmad bin Turki fi Hasyiatil Khorsi dalam kitab Hasyiatil Khorsi. Jadi kesimpulannya bahwa membaca Al-Fatihah untuk baginda Nabi menurut mazhab Imam Malik tidak ada nas, ya, bukan menjelaskan ataupun bukan mengatakan bid'ah sesat. Menurut mazhab Imam Malik bahwa membaca Al-Fatihah untuk baginda Nabi la nasoh, tidak ada nas. Tidak ada nas dari Al-Quran maupun hadis. Sedangkan menurut mazhab Imam Syafi'i, hukumnya boleh membaca suratul Fatihah untuk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Imam Al-Ajuri, fanarji'u li mazhabihim, maka kami merujuk kepada mazhabnya Imam Syafi'i, yaitu boleh membaca suratul Fatihah untuk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena elatnya tadi, wal kamilu yaqbalu ziyadatal kamal. Orang yang sempurna tetap masih menerima tambahnya kesempurnaan. Sebagaimana yang dijelaskan Syekh Ahmad bin Turki dalam kitab Hasyiatil Khorsi. Jadi silahkan membaca Al-Fatihah dengan redaksi la hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, ataupun dengan redaksi la ruhi Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Membaca Al-Fatihah untuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mazhab Imam Syafi'i hukumnya jawaz, diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Saya Mbak Doif, bila mana ada kesalahan baik dari segi ucapan, keterangan, penjelasan, mohon maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.